Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, lagi-lagi saya akan membahas tentang amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yaitu tahlilan. Saya sedikit tergelitik dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tahlilan itu adalah kegiatan bid'ah. Saya pun tidak memungkiri bahwa itu juga bid'ah acara tersebut, karena memang kalau dilihat dari pengertian mereka bahwa yang disebut bid'ah adalah yang tidak pernah dilakukan Rasul. Memang Rasul tidak pernah mengadakan acara tahlilan. Akan tetapi yang saya nggak habis pikir begini, apakah suatu kegiatan yang bagus itu hanya berpedoman dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW? Apakah tidak boleh ada perkembangan kegiatan suatu amaliyah yang bagus dan itu memang tidak menyimpang? Kenapa saya bilang tidak menyimpang? Tentu saja tidak menyimpang, karena tahlilan itu yang pertama, niatnya ketika berkumpul pasti bersilaturahmi. Kedua, dengan niat berzikir, menyebut asma Allah, yaitu dengan asma yang mulia, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana dikatakan di kitab-kitab bahwasanya orang yang kafir 70 tahun itu sekali mengucap la ilaha illallah maka dia diampuni dosanya dan dia juga sudah termasuk orang Islam. Dan bagaimana mungkin orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah tersebut kok justru menjadi kafir? Ini kan analogi yang aneh. Makanya saya bilang orang yang seperti itu otaknya mungkin nggak main, nggak punya otak. Orang yang bilang tahlilan itu bid'ah yang sesat itu nggak punya otak. Otak mereka tidak digunakan kapasitasnya secara maksimal untuk berpikir bahwasanya tahlilan itu adalah mengucapkan, intinya mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Mana mungkin orang yang mengesahkan Allah justru disebut syirik, padahal mereka sendiri menggunakan tauhid yang menggunakan tri tauhid. Ada uluhiyah, asma wa sifat, dan yang tri tauhid. Saya nggak melajari hal itu. Yang setahu saya tauhid itu ya satu, nama tauhid itu satu. Nah seperti itu. Jadi orang-orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah, saya pun setuju dari segi amaliyahnya, dari segi berkumpulnya orang melakukan bareng-bareng itu bid'ah. Tapi itu hasanah. Kenapa saya bilang hasanah? Padahal mereka selalu mengatakan kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah dolalah. Apakah kata kulun itu dimaknai semua? Di situ tidak ada perkecualian sama sekali. Tentu tidak. Dulu ada kisah Nabi Nuh, bahwasanya Nabi Nuh menaiki kapal yang sudah dibuatnya bersama umatnya. Di situ pun dikatakan dengan kulu. Kulu semuanya adalah musnah. Padahal di situ tidak musnah. Nabi Nuh dan umatnya tidak musnah, masih hidup. Seperti itu. Makanya disebut dengan hari kebangkitan kedua setelah Nabi Adam adalah peristiwa banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Setelah kapalnya selamat, itu adalah peristiwa kebangkitan manusia kedua, tahap kedua. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, terkait masalah tahlilan ini, mereka mengatakan menyerupai atau tasyabbuh, karena acaranya sering, orang-orang An-Nahdiyah itu acaranya sering mereka menggunakan hari-hari tertentu, mengkhususkan hari-hari tertentu. Ini sebenarnya kalau mereka mau mempelajari lebih dalam, itu tidak mengkhususkan pada hari-hari tertentu. Mereka mengkhususkan, yang melakukan itu mengkhususkan karena adalah untuk mensiasati, untuk menyelisihi apa yang dulu telah menjadi kepercayaan mereka, bahwasanya hari-hari tersebut digunakan untuk membuat sesajen, mengirimkan doa untuk nenek moyang, kemudian mengirimkan untuk dewa-dewa yang mereka anggap itu adalah Tuhan. Dan di situ diselisihi dengan kegiatan acara membaca surat Yasin, kemudian zikir bareng, mengucapkan la ilaha illallah secara bersama-sama, kemudian muncullah istilah tahlilan. Nah, karena tahlilan ini sudah mendarah daging di Indonesia, gitu.
Kemudian terkait dengan acara tahlilan, mereka selalu mengaitkan dengan acara ritual makan-makan. Makan-makan itu bukan ritual. Makan-makan itu adalah penghormatan tuan rumah terhadap yang hadir dalam acara itu. Adapun itu juga tidak diwajibkan bermewah-mewahan. Kalaupun ada di suatu tempat, di suatu masyarakat yang mereka mewajibkan menggunakan harus dengan seperti ini, harus seperti ini, kalau tidak mereka tidak mau datang, itu yang salah adatnya. Bukan yang salah kegiatan tahlilannya. Kalau tahlilannya tidak ada kesalahannya. Karena apa? Itu tadi, pedoman saya tetap seperti ini. Dulu dikatakan bahwa orang yang kafir selama 70 tahun kemudian mengucap la ilaha illallah, mereka disebut orang Islam, masuklah menjadi orang Islam dan mendapatkan ampunan. Kok bisa orang yang mengamalkan la ilaha illallah dan bareng-bareng kemudian memperkuat imannya kok justru disebut kafir dan justru disebut bid'ah? Ini miris. Otak mereka memang tidak main, otak mereka memang tidak sampai, atau mungkin justru otak mereka mungkin nggak ada gitu. Kenapa saya bilang ini agak keras seperti itu? Ya karena ini kalimat thayyibah, Dul. Kalimat thayyibah kok dibilang ini khurafat, dibilang ini bid'ah dan lain sebagainya. Ini kok, ya Allah, ini otak kalian ini di mana gitu loh. Itu ya. Ini sekali lagi, yang tidak mau mengikuti acara itu silahkan. Mungkin Anda punya amalan yang lain, silahkan. Tapi acara itu jika dilaksanakan itu baik. Jangan kok ditentang, jangan dipermasalahkan. Itu ya. Ini acara adalah mengisi hati kita dengan tauhid, dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Seperti itu. Jadi ini terkait masih saya membahas tentang tahlilan. Mungkin akan ada kelanjutannya lagi. Karena memang ini selalu menjadi problem di lingkungan kita. Seperti itu. Jadi ini terkait dengan kali ini yang saya bahas tentang tahlilan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.